kebersamaan yang tanpa syarat, serta sebuah kehangatan yang dijamin bakal selalu ada, adalah hal yang paling didambakan oleh semua orang tanpa bisa ditutupi oleh sikap yang munafik. Dalam cerita kali ini, seorang wanita muda tiba-tiba masuk dan muncul ke dalam hidup seorang pria berusia 30 tahunan dengan sebuah cara yang sangat mistis. Ya, seorang wanita yang sejatinya diciptakan untuk menjadi matahari yang menyinari dunia ini dengan kelembutannya yang hangat. Seorang wanita yang selayaknya sekuntum bunga yang akan menjadikan bumi ini menjadi lebih cantik, serta menebarkan keriangan hati dengan semerbak harum dari perangainya yang ceria menyenangkan. Itulah kriteria yang sebenarnya diharapkan oleh pria 30 tahunan itu ketika pertama kali menyadari ada keberadaan dan kehadiran sosok wanita di dalam hidupnya. Tapi bagi wanita muda itu, dengannya kebersamaan harus diikat dengan cara apapun serta bagaimanapun juga untuk menciptakan sebuah aliansi dalam skala yang terkecil. Karena kau tahu, andai ada dua orang pria dan wanita yang terbodoh dan terkonyol di dunia sekalipun, akan diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan jika mereka berdua bersatu menjadi satu. Walaupun mungkin memang perbedaan ras mereka terlalu jauh membentang, bagaikan timur dan barat yang tak akan pernah bersanding. Ya, semoga yang terbaiklah yang akan selalu terjadi di antara harapan masing-masing keduanya. Guci abu jenazah Excel yang menjadi tempat berkumpulnya para roh energi kenangan penyuka kopi untuk bersosialisasi ternyata kembali lagi ke kamar kos Simon. Padahal Simon sudah mengirimkan kembali ke rumah orang tua Excel untuk menjaga rumah itu dari arwah jahat pamannya seperti dicerita di video sebelumnya. Sepertinya Simon harus membeli kotak kopi yang baru sebagai pengganti tempat roh-roh kenangan itu menikmati biji kopi mereka jika mereka memang tetap ingin saling bertemu dan berkumpul di dalam kamar kos Simon sehingga biji abu Excel bisa selalu ada di tempatnya. Saat Simon membuka guci, kali ini ia melihat roh mini seorang pria yang tampaknya sudah berusia mungkin di usia 30 tahunan. Seperti biasa, walau sudah banyak pengalaman menyaksikan kisah hidup berbagai arwah kenangan, Simon tetap saja didorong oleh rasa penasaran untuk kembali menyendok remahan biji kopi bekas kunyahan roh itu yang sudah dilepeh di sampingnya untuk melihat kisah-kisah hidup dari roh itu. Tangan Simon tampak berhati-hati agar ia tidak mengganggu roh mini itu saat ia sedang nikmat-nikmatnya menyesap aroma dan rasa dari biji-biji kopi itu. Remahan kopi ini adalah kopi super nikmat berkualitas tinggi dengan efek magis bagi tubuh yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah kopi premium yang diolah secara supranatural. Simon akan segera meminumnya. Ia dengan cepat mempersiapkannya. Simon penasaran dengan kisah hidup apa yang dimiliki oleh roh energi kenangan kali ini yang sudah membuatnya tidak ada lagi secara fisik di dunia ini. Dan ketika Simon menyeruputnya, ia sudah sepenuhnya siap serta rela kalau seandainya ia merasuk kembali ke dalam sebuah visualisasi dan lagi-lagi nggak bisa tidur lagi malam ini. Seperti biasa, setelah sedikit menunggu, efek dari kopi itu mulai datang dan menguasai diri Simon. Perlahan penglihatannya mulai berkabut dan ia masuk ke dalam sebuah visual kehidupan seorang pria yang ternyata kali ini bernama Alex. Simon merasuk ke dalam raga pria ini dan ia melihat serta menjalani semuanya dengan sudut pandang orang yang pertama. Jadi, kisah Alex dimulai dari sebuah kamar kos. Alex atau Simon yang sudah merasuk ke dalam raganya saat ini tampaknya tidak bisa tidur walau waktu sudah melewati tengah malam yang sunyi. Pikirannya sedang suntuk dan suasana hatinya sangat hambar. Simon terlihat mulai enggan memegang HP di tangannya. Karena jenuh, tampaknya sudah berada di puncak tertingginya, di mana penampilan para selebgram mulai mengerucut pada satu template yang sama. Wajah menantang, arogan, tato, rokok, alkohol, piercing,
narkoba, mendekati telanjang, dan database aneka varian teman akrab yang luas, serta sentuhan-sentuhan fisik yang sangat intim melebihi batas. Simon menggeleng-gelengkan kepalanya, membuat semakin malas untuk lanjut scrolling. Suatu waktu di malam itu bukanlah suatu kebetulan jika setelah Simon selesai keluar dari toilet lalu menengok ke sebelah kanan, ia melihat sekelompok kucing sedang beraktivitas malam ini. Di dalam kepalanya lalu terlintas sebuah quotes yang dulu pernah masih sempat untuk terbaca dalam 0,17 detik kecepatan scrolling jarinya, bahwa happiness is found in the simplest of things. Terpengaruh oleh quotes itu, maka Simon pun melangkah dan mencoba duduk di anak tangga dekat dengan wajah-wajah simpel itu. Dan ternyata kegabutan memiliki sisi positif juga, di mana tak ada apapun yang bisa untuk dilakukan, maka Simon hanya tenang, duduk terdiam, menatap dalam kehampaan. Pikirannya pun sedikit demi sedikit menjadi kosong serta ringan. Yang tersisa hanya sedikit insting untuk melarikan diri jika saja tanpa terduga ada sebuah kejadian yang mungkin datang dan mengancam keselamatan dirinya. Dalam kekosongan pikirannya, tanpa sengaja mata Simon bertemu dengan mata seekor kucing yang belum pernah ia lihat sebelumnya di dalam kosan ini. Kucing yang seluruh bulu di tubuhnya berwarna hitam legam itu duduk tegak agak jauh serta menatap Simon tajam dan lama tanpa terputus atau teralihkan. Seperti seseorang yang sedang memandang orang yang ditaksirnya dari tempat yang jauh. Ia duduk terpisah, tidak seperti kucing-kucing yang lain yang bergerombol, saling goda, dan saling mengejar di dalam musim kawin yang seru kali ini. Seekor kucing jantan yang bertubuh paling besar, yang sepertinya adalah bos dari semua kucing di sini, berjalan mendekatinya, mengeong serta mengendus, mengajak kucing hitam itu yang entah dari mana datangnya untuk segera berkembang biak saat itu juga. Dan Simon sangat terkejut saat kucing hitam itu mendadak menggigit leher kucing jantan itu hingga berdarah dengan gerakan yang sangat pasti serta efektif. Tidak ada satupun manuver yang tampak sia-sia. Ia melakukan hal itu dengan emosi yang sangat dingin, datar, tanpa effort berlebih, serta tanpa peringatan, tanpa desis, juga tanpa geram lebih dulu. Dan yang lebih menyeramkan, setelah kucing jantan itu lari terbirit-birit, kucing hitam itu segera kembali menatap Simon dengan cara duduknya yang tetap anggun. Baginya, kucing tadi hanyalah seperti penghalang yang harus ditepis secepatnya karena mengganggu perhatiannya kepada Simon. Lalu, Simon seperti semakin tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, karena ia seperti melihat kalau suatu sudut mulut dari kucing itu baru saja tersenyum atau seperti sebuah smirk saat tengah menatapnya. Dengan rasa gelisah, Simon pun akhirnya bangkit berdiri karena ia merasa sebaiknya ia kembali masuk ke dalam kamarnya saja. Dalam langkahnya, Simon sedikit menoleh serta melirik. Kucing hitam itu tampak juga bergerak serta berjalan mengikutinya. Dan ketika Simon melangkah semakin cepat, kucing itu pun juga sama ikut menambah kecepatannya. Hingga akhirnya situasi itu memaksa Simon untuk harus berlari karena ia mulai merasa ngeri, dan tentu saja kucing itu tetap juga ikut berlari mengejarnya. Sial, kucing apa itu? Kata Simon dalam hati. Di sebuah belokan, Simon sengaja menukik tajam dan berhasil. Kucing hitam itu tampak tidak bisa menahan laju kecepatannya dan menabrak tembok di depannya. Tapi rupanya hal itu tidak cukup mampu untuk menghentikannya. Kucing itu dengan cepat mencoba berdiri lagi. Pintu kamar Simon sudah tidak jauh di depan. Simon berharap jaraknya dengan kucing itu tetap sejauh ini, sehingga ia bisa masuk dan menutup pintu serta menguncinya dari dalam agar kucing itu tidak bisa lagi mengikutinya. Dengan seefisien mungkin, yaitu cukup hanya terbuka 30 cm, Simon lalu secara presisi memutar miringkan tubuhnya menyelisip lalu celah pintu yang sempit. Tapi rasa leganya tertahan karena ia melihat di sudut matanya sekelebat objek berwarna hitam masuk melewati dalam pintu seperempat detik sebelum Simon menjebret dan mengunci pintu kamarnya. Simon berusaha menahan napasnya yang tersengal dan perlahan melihat ke belakang, ke atas tempat tidur. Dan benar, kucing hitam itu sudah ada di sana, kembali duduk dengan anggunnya. Simon sadar ia sedang berada di dalam situasi yang sangat tidak beres.
Sebelum Mia mulai panik lebih parah dan berlari keluar kamar, kucing itu mengangkat satu kaki ke depannya, lalu mengayun-ayunkannya seperti seorang manusia yang memanggil Simon untuk datang mendekat. Ia mengeong tegas, lalu menggeram, tidak sabar saat Simon hanya diam terpaan di tempatnya. Sekali lagi kucing hitam itu mengangkat kaki depannya, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, menyuruh Simon mendekat. Mental blok di dalam kepala Simon yang selama ini mengira kalau kucing hanya seekor hewan yang tolol yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh, seketika itu juga runtuh. Tapi mungkin kucing yang satu ini pengecualian. Tidak mungkin semua kucing seperti ini. Entah apa yang salah dengan kucing ini, analisa Simon dalam hati. Kucing itu lalu melompat ke atas meja di sebelah Simon hingga hampir menyenggol jatuh gelas kopi agar ia bisa semakin dekat pada Simon karena Simon tidak juga segera menurutinya. Saat Simon mau menjauh, cakarnya lebih dulu menarik baju Simon, menahannya agar ia tidak mundur. Setelah Simon agak diam dan tidak bergerak, ia menggaruk-garuk perut Simon dari atas ke bawah, terus-menerus hingga Simon mulai paham kalau kucing hitam itu ingin agar Simon berlutut dengan satu kakinya hingga wajah mereka berdua tinggi sejajar. Walau ragu, Simon mencoba menurutinya. Kemudian, satu kaki depannya terangkat, lalu menyentuh dahi Simon sambil memejamkan matanya. Persis seperti seorang manusia yang sedang menjamah dan mendoakan satu sama lain. Dan sesuatu di dalam diri Simon terasa mulai terhubung dengan kucing hitam itu. Simon seperti diserap dan tertarik. Ia melihat wajah kucing yang masih terpejam itu semakin lebar dan Simon semakin masuk, menembus ke dalam wajah dan juga kepalanya. Ia sekarang seperti melayang di sebuah ruang yang kosong, yang gelap tak bertepi. Jauh di bawahnya muncul gambaran-gambaran bergerak seperti sebuah film yang berputar untuk disaksikan oleh Simon. Simon melihat di sana seorang wanita muda berusia sekitar 20 atau 21 tahun. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi wanita itu sangat cantik, imut, dan juga manis, serta sangat memikat secara keseluruhan, tidak hanya saat di dalam foto, tapi juga saat di dunia nyata. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak sangat pendek. Dari atas hingga paling ujung bawah tubuhnya, semuanya berpadu sangat super ideal sesuai kriteria Simon dalam ukuran fisik, tapi masih belum berada dalam ukuran kriteria personality Simon. Terlihat di salah satu frame pekerjaannya di luar jam kuliah, selalu berada di depan kamera, berpose, berlenggak-lenggok, dan di waktu senggangnya, ia menghibur diri, bergaul dengan cowok-cowok yang tubuh dan parasnya sangat rupawan sesuai dengan seleranya. Sayang, kulit glowingnya yang sangat memancarkan United appeal yang sangat kuat dikotori oleh tato-tato tidak jelas, serta mulutnya selalu beraroma tembakau serta alkohol. Benar-benar tolol. Atau mungkin Simon yang salah karena tidak mengetahui kalau tato adalah memang sebuah simbol tanda pengenal bagi sesamanya di dalam komunitas bebas intim mereka. Lalu, di frame yang lain, di suatu kamar apartemen yang remang-remang, Simon melihat cewek itu yang ternyata adalah bernama Mia. Ia sedang bersama salah satu dari beberapa pria favoritnya, menikmati waktu berduaan di atas tempat tidur. Mereka hanya memakai pakaian dalam, yang hal itu memang normal dan wajar di dalam komunitas mereka, tapi tidak di luar lingkup habitat mereka. Suara Mia terdengar begitu renyah mengemaskan saat ia membisikkan sesuatu ke telinga pasangannya yang sangat ampuh membuatnya tersenyum. Skip kira-kira 40 menit kemudian, mereka sudah tidak pakai apa-apa lagi di tubuh mereka sambil menikmati asap yang juga membuat seekor kucing yang sedang hamil di salah satu sudut di ruangan itu ikut tepar-teler bersama-sama dengan mereka. Mereka berdua tampak berkeringat serta kelelahan. Sebelum istirahat, Mia menuangkan ke dalam tangannya dengan asal beberapa butiran tablet tidak jelas, lalu melempar dan menenggaknya masuk ke dalam mulutnya, yang kemudian didorong oleh segelas kecil minuman beralkohol. Ia pun rubuh dan terlelap sebelahan dengan salah satu pria favoritnya itu. Kira-kira pukul 3 dini hari, tubuhnya tampak bergerak mengejang, tidak beraturan, disusul oleh segumpal busa putih yang keluar dari mulutnya. Tak berapa lama, Simon melihat roh Mia keluar dari tubuh jenazahnya. Ia tampak bingung melihat dirinya sendiri yang tergeletak tak bergerak dengan wajah kosong di atas tempat tidur. Mia pun menangis cukup lama. Kemudian
Simon tidak tahu apa tepatnya yang sedang terjadi ketika Mia seperti merasakan sesuatu yang membuat wajahnya jadi berubah ketakutan. Arwahnya melayang ke sana kemari seperti tidak tahu harus pergi kemana. Pilihan terakhirnya, ia menoleh pada kucing peliharaannya yang sedang tertidur dengan teler. Tanpa ragu, ia melompat dan masuk ke dalam tubuh kucing itu, tepat sebelum sosok entitas bertubuh jangkung yang mengenakan seragam jubah panjang seperti hoodie menembus tembok dan masuk ke dalam kamar itu. Karena sepertinya tidak menemukan yang dicarinya, sosok itu lalu menghilang pergi dengan suara yang kesal. Dan arwah Mia yang masuk ke dalam tubuh induk kucing ternyata terjebak, tidak bisa keluar dari dalam tubuh salah satu bakal anak yang masih berada di dalam rahim ibunya. Karena jiwa kucing itu masih kosong, maka membuat arwah Mia jadi melekat dengan sangat kuat. Wajah arwah Mia terlihat panik, syarat dengan penyesalan yang begitu pahit, serta ngeri. Saat ia sadar kalau sudah tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukannya. Dan seiring berjalannya waktu, ia pun semakin pasrah serta menerima nasibnya. Dalam salah satu frame lain yang Simon lihat, tampak pertumbuhan bayi kucing Mia dari setiap fase masa di kandungan induknya berjalan dengan sangat baik dan lepas sejenak dari kisah hidup Mia. Setelah Simon mencoba semakin mencermati dalam kandungan ibu kucing itu, Simon akhirnya mampu menguak sebuah rahasia, yaitu ketika seluruh tubuh Mia masih gundul tanpa bulu, ada pusaran rambut yang perlahan mulai terbentuk di dekat lubang pipis tubuh kucing Mia di masa depan. Lalu, seiring waktu berjalan, rambut-rambut pun mulai tumbuh, menyebar, meluas dari sana, memenuhi seluruh tubuhnya. Jadi, yang selama ini Simon kira adalah bulu tubuh, ternyata adalah entah apa sebutannya untuk hewan kucing. Mungkin pekbut untuk kucing betina dan jimbut untuk kucing jantan. Ya, kira-kira seperti itulah bunyinya yang bisa Simon ingat. Hatinya sekarang sangat sedih kalau Simon teringat sering dulu mulut dan lidahnya kemasukan rambut-rambut kucing itu. Aku akan berusaha melupakannya saja, kata Simon dalam hati sambil terus-menerus menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Beberapa bulan berlalu, Mia pun lahir kembali ke dunia sebagai seekor bayi kucing satu-satunya dari 4 bersaudara yang berwarna hitam legam. Mungkin ada bagian dari kehidupan Mia sebelumnya yang gelap yang mempengaruhi genetik dari bayi kucing yang dirasukinya. Kini, jauh setelah ia lahir dan sedikit dewasa di musim kawin pertamanya, hasrat birahinya sangat didorong oleh tubuh genetik kucing yang ia kenakan, sedang kesadarannya sebagai arwah manusia membuat seleranya masihlah kepada laki-laki dari ras manusia. Dan dalam situasi ini, laki-laki itu adalah Simon. Lalu, semua frame serta visual wujudnya sebagai kucing memudar dan tiba-tiba berganti dengan sosok Mia sebagai seorang manusia yang tampil secara full body yang membuat jantung di dalam dada Simon berdentum, cepat-cepat memompa aliran darah menuju ke bagian-bagian yang relevan di tubuhnya. Perasaan hati Simon jadi terasa sejuk serta gerah di saat yang bersamaan melihat sosok Mia yang tanpa sehelai rambut kucing pun yang menutupi setiap lekuk di tubuh manusianya. Mia tanpa rasa malu karena baginya sudah biasa serta normal curhat kepada Simon seakan-akan dia dan Simon sedang mengobrol bertatap muka secara langsung dan nyata. Kedua mata Mia yang cantik berubah sendu saat dia menceritakan semua keluh kesah penderitaannya selama terjebak di dalam tubuh seekor kucing. Ia dulu belum tahu kalau sebagai kucing ia tetap bisa menggunakan skill arwahnya. Jadi ia pun sering kelaparan, basah, kehujanan, serta kedinginan. Ia juga merasa kesepian karena hati dan jiwanya sebagai manusia lama tidak bersentuhan dengan manusia yang lain. Terutama dalam hal dorongan hasrat berkembang biak tubuh kucingnya, ia sangat kesulitan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut sampai sekarang. Akhirnya, sambil tersenyum manis, Mia mengakhiri koneksi telepatinya dengan sebuah kalimat penutup. Kalau ia tidak ingin Simon pergi menjauh darinya, dan ia ingin selalu bersama Simon sampai kapanpun juga. Jadi, apa artinya? Tanya Simon dalam hati. Kenapa wanita dalam wujud apapun selalu memberikan sikap yang sulit untuk dipahami?
Simon kemudian keluar dari dimensi telepati pikiran Mia. Ia kembali sadar. Dan seiring Simon membuka mata, semakin jelas apa yang ada di depannya. Sekarang, Simon sudah disambut tubuh kucing Mia yang nungging di atas meja menghadap dekat ke wajahnya. Kedua kaki Simon mundur serentak. Ia bingung menghadapi situasi ini. Kucing Mia menoleh, lalu melalui telepatinya, ia mengirim ke dalam pikiran Simon sebuah gambaran pose tubuh versi manusianya yang polos tanpa memakai apapun, dengan pose yang sangat erotis yang sangat berhasil menggetarkan perasaan Simon. Setelah kilasan seksi manusianya menghilang, dengan optimis kalau godaannya akan berhasil, kucing Mia kembali menyuguh-nyuguhkan lagi pantat kucingnya. Tidak, aku tidak bisa. Manusia dan kucing itu tidak sama. Kalau Mia di depanku sebagai manusia, mungkin aku akan beribu-ribu kali mempertimbangkannya. Tapi kalau Mia sebagai kucing, aku sama sekali tidak bernafsu melihatnya, teriak Simon di dalam hati. Kucing Mia tampak merasa tersinggung. Ia melompat serta menggigit tangan Simon hingga sedikit berdarah. Ia lalu menatapnya tajam, kali ini tanpa senyuman smik di wajahnya. Jelas, ia sangat marah pada Simon karena gairah kucingnya masih belum juga bisa terpuaskan dan tidak mungkin akan pernah terpuaskan oleh Simon sampai kapanpun. Walaupun Mia sudah men-share semua perasaan hatinya melalui sambungan telepatinya tadi. Menuju akhir pekan, hari-hari Simon terus ditempel oleh si kucing Mia. Sebagai hewan, ia sangat protektif, atau jika dalam dunia manusia, ia sangat posesif terhadap apa yang sudah ia klaim menjadi miliknya. Ia menggaplok kucing betina lain yang manja kepada Simon hanya karena sekedar ingin diberi makan. Mia mencakar robek foto-foto Simon bersama teman kantor yang ia tempel di dinding kamar karena ia tahu ada seorang wanita yang disukai Simon di antara mereka. Mia juga terus-menerus mengikuti Simon kemanapun Simon pergi, bahkan hanya untuk membeli makanan di warung atau jika waktu Simon pergi ke atas jemuran. Mia duduk di bahu Simon, sesekali duduk tepat di atas puncak kepala dengan keseimbangan mistis yang sangat tidak tergoyahkan. Dan tentu saja tidak pernah absen setiap 1 jam untuk nungging menyuguhkan pantat kecilnya yang merona kepada Simon. Tapi Simon tetap tidak bergeming. Walaupun Simon selalu agak tergoda untuk menunggu kilasan teasing visual versi manusianya yang selalu muncul untuk memikatnya seperti biasa. Tapi tetap saja bagi Simon, manusia adalah manusia dan kucing adalah kucing. Suatu waktu di ujung masa-masa stres yang panjang, Simon sangat marah kepada Mia karena ia menghalangi Simon untuk pergi nongkrong dengan teman-temannya. Mia menyayat selang merem motor Simon dengan kukunya hingga Simon harus menghabiskan banyak waktu untuk mengantri di bengkel. Tentu, Mia juga ikut ke sana, yang membuat Simon merasa sangat malu dan tidak nyaman. Sangat banyak orang terkejut melihat ada kucing hitam yang bertengger tidak bergeming di atas bahunya. Untung motor Simon selesai diperbaiki sebelum sore hari. Karena aku jadi bingung bagaimana cara menghindarinya, tanya Simon dalam hati. Karena malam ini Simon sudah berjanji dengan seorang wanita untuk acara makan malam berdua. Pusing. Tapi Simon berhasil menemukan cara, walau sebenarnya ia tidak tega, tapi ia harus tetap melakukannya. Setelah pulang dari bengkel, di dalam kamar, Simon berusaha membelai-belai kepala Mia dengan maksud agar Mia segera tertidur. Tapi Mia malah salah mengartikannya dan membalas dengan mengibas-ngibaskan ekornya, sengaja menyenggol-nyenggol area Alexander Secret privasi Simon. Lalu ia perlahan menoleh, sok sensual, dengan bibir kucingnya yang kembali tersenyum smirk kepada Simon. Seakan-akan ia merasa telah berhasil membangkitkan gairah di dalam diri Simon kepada tubuh kucingnya. Tanpa terasa, senyum kucing Mia perlahan berubah menjadi senyum Mia versi manusia dalam koneksi telepati yang terhubung secara halus. Ia berlenggak-lenggok penuh dengan rayuan yang sangat muslihat. Dada Simon tentu berdesir, hampir saja. Namun, visual itu cukup selama 1 detik. Simon menghindarkan pikiran dan perhatiannya dari sosok manusia Mia dengan cepat hingga membuyarkan visual seksi Mia. Karena Simon harus tegas,
ini sudah melenceng dari rencananya. Maka sekarang tangan Simon berganti mencoba mengelus area bawah dagu Mia. Dan walaupun Simon tahu jiwa manusia Mia ada berdiam di dalam sana, tapi kodratnya sebagai seekor kucing tetaplah tidak bisa ia tahan. Kucing Mia pun takluk pada rasa nyaman dan akhirnya tertidur dengan pulas. Simon kemudian mengendap-endap perlahan keluar kamar dan ia pun akhirnya lega karena berhasil lepas dari cengkeraman protektif Mia. Diselimuti oleh aroma hidangan yang sedap, Simon berbincang dengan Emily dalam suasana yang sangat hangat. Simon bahagia setelah selalu digelendoti oleh Mia 24 jam selama berhari-hari. Akhirnya ia merasakan nuansa yang berbeda yang jauh lebih baik lewat kehadiran sesamanya manusia, yaitu Emily. Pemikiran mereka ternyata sangat selaras. Selera humor mereka kompak. Makanan favorit mereka pun sama. Tapi hanya ada satu yang tidak sama di antara mereka berdua, yaitu Emily ternyata takut dan tidak menyukai kucing. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dekat, Simon baru mengetahuinya saat ini ketika wajahnya menyeringai ketakutan melihat Mia yang tiba-tiba saja sudah duduk di atas rambut kepala Simon yang sambulnya sudah hati-hati ditata dengan sangat rapi. Teriakan Emily membuat semua orang menatap ke arah mereka berdua dengan sangat terkejut. Mia lalu melompat ke atas meja. Sekuat tekadnya sebagai kucing, ia tidak memedulikan lobster besar yang tersaji di sampingnya. Ia menggeram akan menyerang Emily dengan kuku-kuku tajamnya yang sudah bersiap. Tapi Emily lebih cepat kabur dan pergi meninggalkan acara makan malam. Mengembuskan nafas dalam-dalam, Simon pesimis Emily masih mau berhubungan dengannya di masa depan. Alasan basicnya tentu karena ia takut kucing. Tapi alasan yang lebih utama karena Simon terlihat begitu menyatu dengan Mia saat Simon tidak mengelak ketika Mia hinggap dengan sangat mistis di atas kepalanya tadi. Tentu saja, jangankan Emily yang memang fobia kucing, orang-orang normal yang menatap Simon dan Mia dengan tatapan ngiri di dalam restoran ini saat ini juga pasti sudah menyangka kalau Simon ini adalah seorang kakak sihir dengan keberadaan Mia yang berbulu hitam legam yang terus duduk dengan anggun di bawah bahu Simon ketika ia masih sedang menghabiskan makanannya sampai selesai, ketika Simon meminta pil, ketika Simon berjalan keluar, dan ketika Simon sudah mengendarai motornya dan pulang kembali menuju ke kos. Ulah Mia merusak hidup Simon tidak hanya berhenti di sini. Mia juga terus-menerus muncul di tempat kerja Simon. Berhari-hari ia mengganggu, menghalangi, serta mengacak-acak dan membuat gaduh seluruh kantor Simon. Bahkan ia berani menggoda salah satu karyawan tua yang sudah lama bercerai serta kesepian dengan telepati visual tubuh seksi versi manusianya yang menyuguhkan gestur-gestur gerakan yang sangat erotis serta sangat provokatif, sehingga membuat karyawan tua itu sangat disayangkan karena melakukan respon-respon yang seharusnya sangat tidak diharapkan untuk terjadi. Hingga akhirnya Simon pun dipecat dari pekerjaan yang memang sangat mudah untuk digantikan oleh siapapun itu. Berkat Mia, sekarang Simon jadi pengangguran dengan sisa tabungan yang setipis bulu. Sekarang dalam kemiskinan yang belum terdaftar dalam bansos, Simon jadi sering melamun dan merasa sangat rendah diri. Kucing Mia menyadari hal ini. Lalu di suatu saat ketika Simon sedang BAB di toilet jongkok, kucing Mia menjilat puncak pantat Simon dari belakang yang membuatnya sangat terkejut. Mia lalu berjalan dan pindah ke depan Simon, lalu tersenyum smirk sambil menatap penuh makna dengan mata kucingnya. Entah apa yang akan dilakukannya kemudian. Simon juga tidak tahu apa maksudnya. Mungkin agar Simon terhibur. Yang jelas, setelah itu, tangan Simon tidak sengaja mengambil segalon air dan menyiramkannya ke Mia yang langsung lari terbirit-birit dan kembali melompat masuk ke dalam atap yang berlubang. Sorenya, setelah badannya mengering, Mia mengeong dan menyundul kaki Simon serta menggesek-gesekkan kepalanya. Mia seperti berusaha menghibur Simon sekaligus meminta maaf dari semua hal yang sudah diakibatkan oleh dirinya selama ini. Maaf. Suara wanita Mia yang lembut sekaligus renyah
berdengung menggema di dalam kepala Simon. Dan sebagai permohonan maaf yang lebih resmi, Mia lalu kembali menghubungkan telepati di antara mereka berdua. Dan apa yang Simon lihat kali ini sangat berbeda format dan jauh lebih spesial dari biasanya. Bukan hanya sekedar berpose-pose seperti dalam foto, kali ini yang tampil adalah Mia, versi gadis yang hidup dan bergerak bagaikan sebuah video yang berputar di hadapan Simon. Mia menyuguhkan suatu alur yang ia sangat paham pasti ampuh untuk memukau dan membuat terpana setiap laki-laki di dunia ini. Di visual telepati itu, Mia tampak sedang rebah di atas tempat tidur. Lalu muncul seorang pria yang datang mendekati Mia, dan pria itu adalah Simon. Bibir Simon tersenyum dan wajahnya memerah merona. Kemudian sudut pandang yang Simon lihat berubah menjadi POV orang pertama dengan keberadaan Mia yang sangat nyata di hadapan Simon. Mia berada sangat dekat dalam radius area kemampuan jangkauan kedua tangan Simon. Tampaknya Mia sungguh-sungguh memahami bagaimana cara untuk membius orang laki-laki dengan fantasinya. 20 menit berlalu dan keringat di tubuh Simon semakin basah membasahi bajunya. Gambaran bergerak dari Simon dan Mia yang sedang bikin romantis berdua terganggu oleh bau tai yang semakin lama semakin kuat menusuk ke dalam hidung Simon. Simon menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha keluar dari pengaruh telepati Mia yang sedang berlangsung. Simon pun akhirnya berhasil membuka mata dan kembali ke dunia nyata, dan ia merasakan pantat kucing Mia sedang asik menekan-nekan dan menggasing-gasing area mulut dan hidung Simon. Simon mendorong kucing Mia yang dengan wajah tololnya dengan lidah sedikit mencuat, sepertinya masih terpejam, belum tersadar, dan masih menikmati fantasinya sendiri di dalam dunia telepatinya. Padahal ia sendiri yang menciptakan dan memulai semua ini. Keesokan paginya, berkat chemistry yang semakin kuat terjalin, seperti sudah tahu makanan favorit Simon, di atas meja, Mia sudah meletakkan sekotak nasi ayam lada hitam dengan logo merek dari depot Mama Oseng yang terkenal. Simon bertanya dari mana Mia mendapatkannya. Melalui telepatinya, Simon melihat kalau Mia baru saja menjamret kantung makanan dari seorang wanita yang baru saja keluar dari rumah makan itu. Simon mengomeli Mia yang mulutnya malah kembali semik, tidak menggubris ocehan Simon. Karena Simon tidak tahu siapa wanita itu atau di mana ia tinggal untuk mengembalikannya, Simon pun mau tidak mau jadi terpaksa untuk memutuskan untuk memakannya saja daripada nanti malah jadi basi serta sia-sia. Selagi makan, Simon juga melihat Mia pergi beberapa saat. Lalu ketika kembali, Mia menjatuhkan beberapa lembar uang ratusan ribu di dekat hati Simon. Mia bertelepati kalau ia mencari uang-uang yang memang jatuh di jalan, jadi ia tidak mencurinya. Itu katanya dengan ekspresi wajah yang meragukan. Walau Simon sedikit curiga dan marah, tapi jujur, ia merasa beban di hatinya seperti sedikit berkurang. Dan semakin sering Mia membawakan hal-hal yang serupa, tanpa terasa beban di hati Simon jadi semakin lega seluruhnya. Tapi tentu di sela-sela hari, ia masih berusaha merayu Simon dengan visual-visual pose gadis seksinya yang semakin tidak sopan, semakin kurang ajar, semakin vulgar, serta semakin ampuh meremas keluar hasrat gairah Simon di setiap hari-harinya. Tapi semua itu percuma, karena selalu berakhir anti klimaks, karena endingnya selalu mengarah ke tubuh kucingnya yang masih menuntut untuk dipuaskan berakhir musim kawinnya. Karena Simon tidak pernah terpengaruh, Mia merasa sangat gemas. Kucing Mia lalu memeluk dan menggigit tangan Simon sambil menjejak-jejakkan kedua kaki belakangnya. Simon sambil menahan sakit hanya maklum dan membiarkannya saja melampiaskan semua emosinya. Rupanya hasrat Simon sendiri kepada lawan jenis yang terus-menerus dipapar oleh Mia dengan konten-konten seksualnya yang semu dan tidak nyata, serta semua kebutuhan ekonomi Simon yang dipenuhi dan dipelihara oleh si kucing Mia, tanpa terasa membuat cara pandang dan pemikiran Simon akan hidup mulai berubah. Lambat laun, Simon semakin nyaman dengan keberadaan Mia, bahkan ia merasa keamanannya juga terlindungi
lewat sikap protektifnya yang sangat garang kepada siapapun. Hampir 2 bulan penuh, Simon dimanjakan dan dipelihara oleh si kucing Mia. Hingga ia tidak peduli lagi kalau dianggap orang lain aneh dan menyeramkan, karena Mia dengan aura mistisnya tidak pernah terpisah dan selalu menempel, duduk di bahu atau di atas puncak kepala Simon dimanapun Simon berada. Hingga di suatu siang di sebuah mall, tanpa diduga terjadi sesuatu yang menampar kembali kewarasan otak Simon. Setelah memborong banyak barang branded, termasuk sekantung besar kopi premium, Simon melihat seorang wanita yang entah bagaimana caranya, aura dari raut wajah serta pembawaan dirinya merasuk begitu dalam untuk meremas hatinya. Wanita itu benar-benar sesuai dengan kriteria wanita baik-baik dambaan Simon yang sudah terkubur begitu lama. Apakah itu cinta dalam pandangan yang pertama? Di momen itu Simon tersadar kalau inilah sebuah hubungan yang real dan yang sewajarnya yang harus ia dambakan dan ia harapkan sebagai seorang ras manusia. Mia menyadari pandangan mata Simon yang melekat pada wanita itu. Lalu kuku tangan Mia spontan mencakar wajah Simon karena terbakar oleh api cemburu. Pulang. Kucing Mia dengan telepati suara gadisnya yang lantang memerintah Simon untuk segera kembali karena ia masih merasa cemburu serta khawatir. Hal yang dulu membuat Simon merasa aman, sekarang justru membuatnya merasa ngeri jika membayangkan keberadaan seekor kucing Mia yang terus ada di dalam hidupnya, menutup peluangnya untuk bisa menjalin hubungan dengan wanita ras manusia yang lain. Ketika tiba di lantai bawah, Simon juga berpapasan dengan seorang bapak dengan perut buncit yang terlihat sejahtera dengan keluarganya yang tampak sangat bahagia. Wajahnya menyiratkan kebanggaan yang penuh dengan wibawa karena kemampuannya dalam mencukupi segala kebutuhan serta memberikan kebahagiaan bagi seluruh keluarganya, walaupun entah dari mana asal uangnya. Dan jiwa laki-laki Simon pun bangkit, terpanggil keluar dari dalam kubur kehidupan penuh fantasinya selama ini. Ia jengah melihat dirinya sendiri yang hanya menjadi peliharaan kucing wanita jadi-jadian. Kini setelah Simon sadar, Mia yang sudah menjadi zona nyaman serta zona amannya menjadi tidak relevan lagi kehadirannya di dalam hidup Simon. Setelah pulang, banyak rencana yang Simon pikirkan di dalam kepalanya untuk bagaimana menyingkirkan Mia dari dalam hidupnya. Sedang si kucing Mia sejak itu jadi tambah aneh, menoleh ke sana kemari, serta menengadah lama menatap lekat-lekat ke arah plafon putih yang kosong di atas. Hal itu semakin meyakinkan Simon kalau bagaimanapun Mia tetaplah seekor kucing yang terikat dengan kodratnya yang hewani dan agak random. Tidak mungkin selamanya ia hidup seperti ini. Hasil dari perenungannya, Simon memutuskan untuk meminta maaf pada Mia dan mendadak Simon segera memasukkan Mia ke dalam sebuah karung. Mia meronta-ronta karena lewat telepatinya ia berkata seperti merasakan kehadiran suatu sosok yang sangat kuat yang datang semakin mendekat. Tapi Simon dengan menahan ketegasan hati tetap membawanya pergi ke tempat yang sangat jauh dan meletakkannya di depan sebuah pet shop. Kembali di kos Simon jadi melamun. Setiap malam tanpa absen biasanya ia selalu dihibur oleh fantasi menggoda dari telepati Mia. Sekarang ia sendiri di kamar yang sunyi dengan suasana yang hambar. Walau secara logika ia tahu kalau semuanya itu salah, tapi hatinya tetap sedikit rindu dan ingin kembali melihat visual Mia dalam versi manusianya yang sangat provokatif dan eksklusif hanya untuk dirinya seorang. Dalam kesedihan hatinya karena keputusan pahit yang sudah ia ambil, Simon memutuskan untuk berjalan kaki, beli jajan ke minimarket yang agak jauh dari kosan dengan maksud agar dia bisa tenang dan mengubah suasana hatinya sambil berjalan. Tapi situasi berkehendak lain. Saat Simon sedang berada di area yang gelap, jauh dari lampu jalan, sosok jangkung menyeramkan dengan jubah seperti hoodie yang dulu datang sewaktu Mia baru saja tiada, tiba-tiba muncul di hadapannya.
Sosok itu membungkuk mengendus-endus tubuh Simon, seperti mencari sesuatu. Simon tidak memahami apa yang dilakukannya. Sosok itu kemudian mencengkeram baju Simon dan semakin mendekatkan tubuh Simon kepada wajahnya, seperti hendak untuk menanyakan sesuatu. Nafas Simon tercekat oleh rasa panik. Dalam keputusasaan atas keselamatan nyawanya, Simon melihat sekelebat bayangan hitam menyambar sosok janggung itu dengan cakarnya. Mia, iya, tiba-tiba datang, walau sudah dibuang jauh. Kucing Mia berdiri di depan di antara Simon dan sosok menyeramkan itu dengan kuda-kuda yang mengancam. Suaranya menggeram begitu dalam sampai seluruh kayak embut di tubuhnya berdiri mengembang besar. Simon mencoba menghitung dalam kepalanya peluang kemenangan Mia dengan tubuh kucingnya yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sosok mengerikan itu. Mia memang sangat gesit serta lincah, tapi dalam hal kekuatan, Simon bertaruh sosok itu jauh lebih tangguh dari Mia. Mia yang sedang berusaha menggertak tiba-tiba secara random, seperti berubah mood, lalu menekuk tubuhnya dengan satu kaki belakang terangkat ke atas, menyembunyikan kepalanya seperti biasa saat ia sedang menjilat memandikan sendiri perutnya. Hah? Apakah ia mendadak merasa gatal? Konyol, teriak Simon dengan rasa panik di dalam hati. Simon terpukul dengan situasi ini, dan ia tidak melihat ada harapan kalau ia bisa selamat dan melanjutkan hidupnya setelah malam ini. Tapi Simon salah. Lambat-lambat, Simon merasakan getaran energi mistis berpancar dari tubuh kucing Mia yang sedang meringkuk seperti sedang asik sendiri itu. Butiran cahaya biru bergerak di udara, lalu menyatu dan menyala terang di sejengkal ujung batang kakinya yang mencuat tegak ke atas. Simon melongo melihatnya. "Cabut kakiku," kata Mia melalui telepatinya. Tanpa banyak tanya, Simon menurutinya, dan sling, sebilah pedang energi yang berpendar biru keluar dari ujung kakinya yang sekarang ternyata menjadi sebuah gagang pedang yang tergenggam dengan sangat kuat di dalam tangan Simon. Setelah Simon mendapatkan senjatanya, Mia kembali ancang-ancang dengan keempat kakinya. Mereka berdua menjaga jarak dan membagi target serangan. Dalam hitungan ketiga, mereka menerjang bersamaan dan berhasil mengenai sosok janggung itu yang langsung berteriak kesakitan dan menghilang tanpa jejak. Dan mereka pun lega. Dalam keheningan, suara gadis Mia yang masih sajarannya menggemaskan berdengung dalam kepala Simon, namun dalam intonasi yang sedang marah. "Kamu kenapa di sini? Mau kemana?" "Beli jajan di minimarket," jawab Simon. Simon terdiam, murung, menunggu kata-kata Mia berikutnya. "Lanjutkan," katanya. Simon pun berjalan kembali dalam keheningan yang sangat panjang, sambil mendengarkan suara langkah kakinya sendiri yang bergesekan dengan kerikil-kerikil kecil di atas jalanan. Di minimarket yang sepi, tanpa perlu antri, Simon membayar belanjaannya lalu kembali berjalan pulang. Semuanya berlangsung begitu canggung. Sejak tadi, perasaan Simon terus dipenuhi rasa bersalah karena sudah berusaha membuang Mia dari hidupnya. "Maaf," kata Simon, memecah keheningan. "Kenapa?" tanya Mia datar. "Aku ingin menjalani hidup seperti manusia normal pada umumnya." Lama, Mia terdiam, tidak menanggapi perkataan Simon. Lalu, dengan nada bicara yang berubah jadi mode curhat, ia mengatakan apa yang sebenarnya diharapkannya. Kata Mia, "Aku ingin pergi ke suatu tempat bersama kucing-kucing yang lain, ke sebuah pulau yang sangat jauh, tanpa penghuni, dan yang tersembunyi dari manusia. Di sana, aku akan bermeditasi untuk beberapa ratus tahun agar aku bisa kembali memiliki tubuh manusia. Atau minimal, aku bisa merubah bentuk tubuhku menjadi seorang cat girl," katanya dengan nada suara yang centil serta penuh dengan rasa antusias. "Oh, siluman kucing," tanya Simon keceplosan. Mia menjita kepala Simon dengan tapak kucingnya yang lembut. "Bukan siluman, cat girl. Jangan bicara kasar sama aku. Itu pun kalau aku gagal. Kalau aku berhasil, aku bisa keluar dari tubuh kucing sialan ini
dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Kamu juga harus ikut. Jadi, begitu aku berhasil memiliki wujud manusia, kita bisa. Mia tampak malu-malu untuk melanjutkan kalimatnya. Sedang dengan alasannya sendiri, mata Simon membelalak terkejut memikirkan lamanya waktu ratusan tahun. Tapi Simon berusaha tidak bereaksi apapun. Mia sepertinya benar-benar tidak melanjutkan kata-katanya. Simon pun juga sama, tetap diam. Tiba-tiba Mia mengatakan kalau ia tidak tega melihat penderitaan kucing-kucing di kosan yang selalu kelaparan dan selalu mengais-ngais sampah. Hingga sekedar untuk bisa menghasilkan pup saja adalah seperti sebuah kemewahan yang harus dipamerkan di tempat-tempat yang terbuka. Karena itu, ia ingin mengajak sebanyak-banyaknya kucing untuk ikut pergi bermeditasi bersamanya. Di kamar kosan kini, Simon lebih serius, berkali-kali lipat berpikir keras untuk menemukan cara agar ia bisa benar-benar lepas dari cengkeraman Mia. Setelah berjam-jam begadang, Simon mendapat sebuah ide. Lalu, ia scrolling tentang komunitas yang gaya hidup serta gaya bergaulnya sama seperti Mia sebelum ia tiada dulu. Dan dari hasil riset serta pengamatannya, Simon akhirnya mendapatkan sebuah rencana solusi bagaimana membuat Mia pergi keluar dari dalam hidupnya dengan sendirinya. Keesokan malamnya, Simon mengajak Mia berkendara santai ke suatu daerah yang memiliki tempat-tempat yang biasa para komunitas FWB bernetworking, saling tukar info, serta pasangan. Simon sengaja menepi di seberang jalan dari tempat itu, dan Mia tampak tertegun, seperti tersentuh kembali oleh nuansa habitat lamanya. Lalu, ia melompat turun dari atas kepala Simon ke jok belakang sambil tetap tidak melepas apa yang sejak tadi dipandangnya di seberang. Sekarang, ganti Simon yang tersenyum smirk. Simon ikut melihat ke arah tempat itu. Memang ada banyak varian laki-laki di sana. Mia sekarang seperti tidak menggubris keberadaan Simon. Getaran energi telepati yang biasa masih bisa dirasakan koneksinya berangsur-angsur lenyap dari benak Simon. Hati Simon sedikit kecut, bukan karena patah hati, tapi Mia seperti membuangnya begitu saja setelah terpikat oleh pejantan yang lain. Simon tidak tahu apakah waktu-waktu ini masih ada dalam masa musim kawinnya. Mia lalu melompat turun dan berjalan masuk ke tempat pria itu tanpa sedikit pun menoleh kembali kepada Simon. Dan Simon pun bodoh amat dan segera melaju pergi dari sana. Itu adalah circle yang memang tepat baginya. Harusnya sejak dulu Simon membuangnya ke sana. Karena di sana ada banyak jenis pria, Simon yakin Mia tidak akan merepotkan hanya satu orang pria saja dalam kurun waktu yang lama, sama seperti yang ia alami. Karena Mia bisa berpindah-pindah ke kehidupan pria-pria lainnya dengan nuansa tubuh masing-masing yang berbeda. Simon yakin saat ini Mia sudah melupakan harapan agungnya untuk mengajak banyak kucing-kucing menjadi pertapa. Rasa bersalah Simon pun menghilang total. Sekarang Simon atau Alex bisa kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai seorang pria baik-baik. Simon pun mengembuskan nafas dengan lega setelah pikirannya selesai menyimpulkan semua yang sudah terjadi di hidupnya hingga saat ini. Memang dasar hewan betina. Komentar Simon untuk yang terakhir kalinya menutup kesimpulan dari dalam pikirannya sendiri sambil Simon terus mengendari motornya semakin kencang. Perlahan Simon melihat dirinya melayang, naik semakin tinggi di udara, keluar dari raga Alex yang masih berada di atas motornya. Simon mengedip-ngedipkan matanya saat ternyata ia sudah kembali ke dunia nyata dan sudah disambut oleh matahari terbit yang mulai muncul di kejauhan. Simon menghembuskan nafas dengan puas setelah menyaksikan semua pengalaman hidup pria yang bernama Alex itu yang sungguh sangat unik serta sangat istimewa. Tapi Simon pagi ini tidak akan bekerja dengan buru-buru. Ia akan duduk dulu lebih lama lagi di sini untuk merenung serta menatap indah matahari pagi ini, meresapi semuanya. Walaupun ia sebenarnya lupa, ia masih belum mengetahui alasan Alex bisa tiada dan kenapa kisah Mia yang muncul yang sama sekali tidak ada benang merah dengan kondisi yang menyebabkan Alex untuk bisa tiada. Sepertinya empati Simon sedang tumbul pagi ini setelah ia tersadar
atau terbangun dari visual, atau bisa jadi juga hanya sebuah mimpi dari tidurnya.